Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Bayu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar panjenengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Bayu ya. Pak Bayu, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya, bahwa saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan observasi atau supervisi di kelasnya Pak Bayu. Nah, untuk supervisi akademik itu Pak Bayu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu ada pra-observasi. Kemudian yang kedua ada observasi. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pagi hari ini Pak Bayu kita akan melaksanakan pra-observasi. Nah, di mana harapan-harapan kita sama-sama nanti bisa berdiskusi, kemudian bisa bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Pak Bayu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang tentunya Pak Bayu agar pelaksanaan supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Dan yang paling penting Pak Bayu ya, ini untuk meningkatkan kemampuan Pak Bayu dalam hal akademik, kemudian dalam pengetahuan dan juga pendalaman di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini Pak Bayu, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Pak Bayu dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Iya Pak, yang pertama saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak. Ya, Lalu yang kedua, saya juga senang sekali bisa disupervisi dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas atau di bengkel. Dan saya ingin bekerja sama dengan Bapak tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. oke, baik Pak Bayu ya. Tujuan kita pada pagi hari ini yaitu untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Bayu dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti Pak Bayu akan menyampaikan materi apa nanti itu? Baik Pak, yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan mapel pilihan yaitu Autodesk Inventor dengan tema 3D modeling seperti itu Oh Bapak. gitu. Lah, terkait dengan materi Autodesk Inventor, nanti kan ada tujuan pembelajaran yang akan Iya. dicapai. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Pak Bayu? Oke, tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari peserta didik yang pertama ialah anak-anak dapat menerapkan 3D modeling pada software Autodesk Inventor Bapak. Ya. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak Bayu. Lah, kemudian dalam tujuan pembelajaran nanti kan ada area yang dikembangkan. Nah, kira-kira apa area yang dikembangkan Pak Bayu nanti? Iya Pak, seperti yang sudah saya jelaskan, tujuan pembelajaran yang pertama yakni menerapkan 3D modeling pada software Autodesk Inventor. Di sini saya ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan skill peserta didik dalam mendesain gambar 3D model secara bersama-sama, berdiskusi dan berkelompok atau berkolaborasi seperti itu Oh Bapak. gitu. Jadi ada kerjasama yang baik ya Pak Bayu Iya, antara betul teman-temannya. sekali. Jadi area yang dikembangkan Pak Bayu yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan atau skill dalam mendesain gambar dengan Autodesk Inventor. Dan yang kedua itu anak-anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi satu sama lainnya. Iya. Luar biasa ini Pak Bayu. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Bayu, apa yang sudah disiapkan Pak Bayu untuk supervisi kali ini? Seperti ini Pak Heri, ada rencana pelaksanaan pembelajaran, saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Positif ya. Seperti yang tadi Bapak beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP yang saya buat. Selain RPP, saya juga menyusun lembar praktik siswa atau job sheet yang telah saya buat menjadi 8 kelompok Bapak. Jadi nanti berbeda-beda ketika mereka mendapatkan job sheet-nya. Saya ingin menyiapkan alat peraga yang saya menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 8 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat melaksanakan praktik. Seperti itu Bapak. Jadi luar biasa Pak Bayu, persiapannya sudah sangat lengkap sekali ya. Iya. Nah, kemudian nanti strateginya yang dipakai di dalam pembelajaran nanti itu seperti apa Pak Bayu? Kita akan belajar tentang Autodesk Inventor, menggambar 3D model. Jadi strateginya saya mencoba untuk
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasar asesmen awal yang saya lakukan, ternyata kemampuan siswa di sini berbeda-beda, Bapak. Ya. Ada yang memiliki keterampilan yang masih dasar, ada yang memiliki keterampilan yang sudah berkembang, dan juga ada yang memiliki keterampilan mendekati mahir. Sehingga nanti job sheet-nya juga akan ada 3 jenis, yakni desain sederhana, sedang, dan kompleks. Seperti itu. Sehingga model pembelajaran yang akan saya pakai ialah model pembelajaran project based learning atau project PJBL, seperti itu, Pak. Oke, jadi baik Pak Bayu. Jadi Pak Bayu itu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan jenis produk yang berbeda-beda. Sepertinya saya tidak sabar lagi Pak Bayu ingin melihat bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Bayu. Nah, kira-kira kapan Pak Bayu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Baik Bapak, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, insya Allah nanti akan saya lakukan hari Rabu besok ketika akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, nah jadi Pak Bayu besok hari Rabu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti akan melakukan supervisi. Dan saya mohon izin nanti saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di kelasnya Pak Bayu. Kemudian Pak Bayu nanti setelah kegiatan pembelajaran di kelas juga ada kegiatan yang namanya pasca observasi, yang nanti juga rencananya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek atau Bu Putri. Nah, sebelum kita akhiri Pak Bayu, diskusi kita kali ini, kira-kira apa yang Pak Bayu dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Saya telah mendapat gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok, Pak. Baik Pak Bayu, terima kasih atas waktunya. Sudah bisa bersedia dan berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di observasi besok, dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas atas nama Munir untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di lab CAD untuk belajar tentang Autodesk Inventor, terutama tema 3D model. Di sini ada yang tahu arti dari 3D modeling secara umum? Silakan dari perwakilan. Baiklah. Mungkin kalian belum mengenal secara jauh apa arti 3D model karena pembelajaran pada minggu kemarin kita telah mempelajari 2D sketch yang dimana hanya tentang garis saja. Pada minggu ini kita akan mempelajari untuk materi baru yaitu 3D modeling pada software Autodesk Inventor. Jadi secara umum untuk 3D model ya itu adalah suatu part yang memiliki volume, ruang dan juga dimensi yang dimana bisa dilihat dari berbagai sisi. Beda dengan yang 2D sketch. Kalau 2D sketch kemarin kita hanya bisa melihat dari arah depan saja. Akan tetapi ketika nanti kita akan belajar 3D model, kita akan bisa melihat dari berbagai sisi. Entah itu sisi depan, sisi samping, dan sisi atas. Ataupun nanti bisa kita putar secara 360 derajat. Seperti itu. Di sini sudah memahami ya anak-anak terkait dengan pemahaman 3D model secara umum. Siap, sudah. Baiklah, akan saya lanjut. Jadi hari ini kita nanti akan
belajar ataupun nanti ada penugasan dari saya terkait dengan 3D model secara sederhana, yang dimana nanti untuk pembelajaran kedepannya akan saya bagi menjadi 8 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Dan masing-masing kelompok nanti akan saya berikan masing-masing 1 soal 3D. Baik, kita akan bahas secara umum ya, untuk kalian bisa memahami 3D model seperti apa. Di sini ada berbagai macam soal. Silakan perhatikan LCD proyektor. Oke, akan saya bahas untuk salah satu soal saja. Saya akan bahas di sini soal yang kedua atau yang lembar kedua. Seperti ini bentuk soalnya. Di sini untuk menggambar 3D model itu ada berbagai alternatif ataupun cara. Ya, jadi untuk software Autodesk Inventor itu tidak hanya stuck pakai cara satu, misal pakai cara lain juga bisa. Nah, di sini akan saya berikan contoh yang paling sederhana cara mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita pelajari terlebih dahulu, mulai dari dimensinya, lalu bentuk serta ukuran. Di sini memiliki ukuran yaitu 125 dan 126 berupa rectangle. Nah, untuk di aplikasi Inventor itu langsung saja kita klik Sketch 2D. Kita pilih untuk plane yang XZ seperti ini. Lalu tadi kita masukkan untuk rectangle. Oke, sketch sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita finish sketch, lalu kita project geometri untuk garis yang horizontal dan vertikal. Lalu kita tambahkan line, finish sketch. Setelah itu kita extrude lagi, klik di sini 25. Oke, tampilan 3D sudah jadi. Silakan kalian ngerjakan dengan kelompoknya masing-masing, yang dimana dari sebelah kiri saya nanti PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga ada 8 kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. Jadi nanti soalnya kita mulai dari soal nomor 10 sampai nomor 18 ya untuk sheet-nya. Jadi silahkan dicek di masing HP kalian. Misal kelompok 1 berarti sheet nomor 10 atau lembar nomor 10. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Baik, kalau kalian sudah paham semua, silahkan dibuka job sheet-nya dan dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti setelah selesai, nanti akan ada beberapa kelompok yang tampil untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, baik anak-anak, waktu diskusi telah usai. Ya, jadi hari ini Bapak memberikan berbagai macam bentuk soal, yang dimana tiap-tiap kelompok memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Di sini akan saya bedakan antara tingkat kesulitan yang mudah, sedang, dan juga paling sulit. Seperti itu. Dan Bapak harap antar kelompok saling berkolaborasi, saling tukar pikiran, ide, maupun gagasan. Setelah ini akan dilakukan atau dilaksanakan presentasi hasil kelompok masing-masing, yang dimana di sini akan saya pilih 2 kelompok saja untuk mempersingkat waktu.
Jadi silahkan nanti dua kelompok ini mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, baik, silakan untuk kelompok pertama dari kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya. Munir dan Nizar silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil gambar kerjanya. Oke. Silakan maju ke depan. Dan yang lain saya harap fokus untuk mendengarkan teman kalian yang sedang presentasi, dan nanti silakan hal-hal yang ingin ditanyakan segera ditanyakan supaya kalian juga paham. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja yang kami kerjakan. Pertama-tama, kami membuat sket dari pandangan atas terlebih dahulu menggunakan rectangle 2 point dengan ukuran 112 kali 112. Setelah itu membuat lingkaran diameter 13 dengan jarak 13 kali 13. Setelah itu kami menggunakan fitur mirror, dan setelah itu di extrude ukurannya 13. Kami mulai gambar dari seket terbelah untuk membuat fitur revolve. Dengan ukuran diameter 75, diameter 48, untuk lubangnya diameter 28 sampai ke bawah, diameter 48 dan 56. Setelah itu diberi jarak 19 dan di revolve melingkar dan memberi seket segitiga miring dengan jarak 13 mm. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan mungkin dari kelompok lain ingin menanyakan tentang hasil desain dari kelompok 3. Oke, silakan yang di sebelah sana untuk bertanya. Bagaimana cara menggunakan ini lingkaran yang bisa ke atas? Itu revolve. Oke, baik. Pertanyaannya sudah jelas. Bagaimana cara menggunakan fitur revolve? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana saja. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 3. Untuk itu kami membuat sket terlebih dahulu dengan mensket garis miring seperti pada gambar, lalu mengubah garis tengah menjadi center line untuk jadikan poros dan diukur dengan jarak 70 diameter 75 dan 48. Apa sudah cukup atau kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Silakan mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya terkait dengan hasil sket ini. Oke, silakan bertanya. Izin bertanya, kenapa pengerjaan awalnya itu menggunakan pandangan atas, tidak menggunakan pandangan samping? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah jelas. Mengapa untuk pengerjaan dari part ini dimulai dari pandangan atas, tidak dari pandangan samping? Baik, dari perwakilan kelompok bisa menjawab. Izin menjawab untuk dari kelompok 4. Bisa saja menggunakan dari pandangan samping. Setiap imajinasi orang-orang kan berbeda-beda. Kami memilih salah satu dari pandangan atas agar memudahkan kami cara membaca gambar. Sudah. Bisa diterima.
Ya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Baik. Ya. Kalau misal tidak ada pertanyaan lain, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari job yang sudah kami kerjakan. Untuk awalan, kita akan membuat sketch dengan pandangan depan. Oke, lalu kita akan membuat rectangle dengan ukuran 102 dan 70. Lalu kita akan mengekstrud cut untuk yang sudah diekstrud tadi. Oke. Lalu kita lanjut ke sketch samping untuk membuat garis miring ya. Kita ukur terlebih dahulu dengan ukuran. Baik, sekian presentasi dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah kalian melihat atau menyaksikan hasil presentasi dari teman kalian yang di depan, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain terkait dengan desain yang dihasilkan dari kelompok 2? Silakan bertanya. Oke, baik. Silakan ditanyakan. Hal-hal yang perlu ditanyakan. Kenapa tidak menggunakan fitur mirror dengan menggambar bagian setengahnya? Oke, jadi yang ingin ditanyakan untuk sketch yang telah kalian buat ini atau kalian presentasikan, mengapa tidak menggunakan fitur mirror untuk sketch hanya separuh saja, nanti silakan di mirror plane seperti itu. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa tidak menggunakan fitur mirror? Karena kami masih belajar dengan fitur-fitur yang ada di AutoCAD Inventor. Jadi kita belum mengenal lebih jelas tentang mirror. Bisa diterima, oke. Untuk kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Mengapa tidak menggunakan fitur temper untuk kemiringan segitiga? Siap, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Kami tidak menggunakan fitur camfer karena kami tidak tahu berapa kemiringannya. Jadi saya menggunakan line dari sisi kiri itu dan sampai bawah. Lalu saya extrude. Sesi presentasi telah selesai. Silakan setelah ini kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Tapi sebelum kembali ke tempat, kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk kelompok 2. Nih, baik, terima kasih atas 2 kelompok yang telah memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil produknya. Sebelum saya lakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran pada hari ini, sebelum itu di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Silakan yang bisa nanti angkat tangan dan menjawab dari pertanyaan yang saya ajukan. Kira-kira pada desain untuk halaman 12 atau sheet 12 ini fitur apa saja yang digunakan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ini pekerjaannya menggunakan fitur rectangle, fitur line, dan fitur dimension extrude dan extrude. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Kita geser. Nah, di sini memiliki berbagai macam fitur yang digunakan, mulai dari fitur rectangle, lalu fitur line atau garis, setelah itu fitur extrude,
ya, extrude join maupun extrude cut. Lalu ada fitur project geometry. Setelah itu ada fitur mirror juga. Jadi kesimpulan pada siang hari ini, kita telah belajar berbagai macam fitur 3D model secara dasar. Ya, seperti itu. Saya harap kedepannya kalian lebih giat lagi untuk belajar. Kalian bisa explore pengetahuan terkait dengan Autodesk Inventor, ya, karena untuk saat ini banyak berbagai media pembelajaran mulai dari YouTube, TikTok, dan media lainnya juga, yang dimana media tersebut bisa menunjang aktivitas belajar kalian. Jadi ditingkatkan terus untuk kemahiran terkait software Inventor ini, sehingga nanti kedepannya kalian akan bisa merasakan ketika kalian bekerja di industri, terutama di industri manufaktur bagian desain engineering. Sebelum kelas kita tutup, ada pertanyaan? Baik, kalau sudah jelas semua, setelah ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sampai bertemu untuk minggu depan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar 3D assembly, yang dimana 3D assembly ialah penggabungan dari berbagai macam part untuk dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga memiliki fungsi yang signifikan, ya, atau fungsi tertentu. Jadi gabungan dari berbagai macam part, assembly atau rakitan. Di sini saya harap kalian nanti di rumah bisa mengeksplor terkait gambar rakitan atau gambar assembly, sehingga nanti minggu depan saya hanya memfasilitasi saja, saya berikan soal, nanti kita diskusikan bersama. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Baik, kalau bisa dipahami, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ulang. Di tempat duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Mbak Eri. Oke, baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada Pak Bayu terkait jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang Pak Bayu lakukan. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Bayu. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Bayu, nah, bagaimana perasaannya Pak Bayu? Nah, ini masalah hati ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Bayu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi? Iya Pak Eri, perasaan saya karena belum terbiasa diobservasi atau disupervisi, saya agak gugup Pak. Tapi alhamdulillah itu semua bisa saya atasi Pak dengan baik. Ya, alhamdulillah, yang penting berjalan dengan baik ya. Jadi Pak Bayu, kalau boleh bisa nggak diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas tadi. Nah, kemudian kira-kira langkahnya pembelajaran itu seperti apa yang dilakukan oleh Pak Bayu tadi itu? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kegiatan kolaborasi siswa, untuk langkah-langkah itu yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil Pak.
Nah, gitu ya. Jadi area pengembangan yang di dalam kegiatan pembelajaran tadi itu yang pertama pengetahuan ya, kemudian keterampilannya, gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Bayu ya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Bayu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil sesuai dengan harapan atau masih belum? Menurut saya Pak, alhamdulillah Mm-mm. sudah berjalan dengan baik, Ya. akan tetapi masih ada kurang banyaknya kekurangan dalam diri saya Pak. Oke, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ya ya. Pak. Walaupun toh mesti ada kekurangannya, mungkin ada sedikit kesulitan. Nah, menurut Pak Bayu, yang menjadi kendala itu, yang menjadi problem itu apa tadi pada saat melaksanakan proses pembelajaran? Oke, ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan Mm-mm. juga mereka tidak bisa memanajemen waktu dengan baik Pak. Oh, jadi kurang aktif dan tidak bisa memanage waktu dengan baik. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi Pak Bayu? Baik Pak, untuk siswa yang kurang aktif itu mungkin karena yang Mm-mm. bersangkutan belum memahami materi yang akan dipelajari. Ya. Dan juga ketika saya menemukan ada beberapa siswa yang Mm-mm. manajemen waktunya tidak baik, itu karena ini Pak, waktu yang diberikan ketika pembelajaran itu kurang Pak. Jadi mereka kurang menangkap materi yang akan dipelajari seperti itu. Oke, jadi Ya. nah dengan kendala-kendala tersebut Pak Bayu ya, saya yakin Pak Bayu pasti punya solusi yang tepat. Nah, kira-kira solusinya bagaimana Pak Bayu untuk menangani masalah tersebut? Oke, mungkin kalau dalam masalah Mm-mm. anak yang belum memahami materi Pak, Iya, itu nanti akan saya buatkan modul ataupun materi yang sifatnya online sehingga Oke. anak bisa mengaksesnya dari rumah atau dimanapun mereka berada. Dan untuk manajemen waktu tadi Mm-mm. itu nanti mungkin akan saya sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dalam kelas Pak, sehingga Mm-mm. mereka bisa manajemen waktu dengan baik seperti Oke, itu. baik Pak Bayu. Jadi Pak Bayu nanti akan memberikan materi atau modul secara online ya. Iya, Nah, dimasukkan di itu master web ya. iya Pak. Nah, kemudian menyepakati durasi waktu di dalam pembelajaran bersama siswa agar bisa lebih efektif ya. Iya, Nah, sesuai dengan Pak Bayu harapkan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Bayu, kira-kira kapan Pak Bayu akan melakukan hal itu? Iya Pak, lebih cepat lebih baik. Mungkin Mm-mm. insya Allah nanti minggu depan akan saya buatkan modul secara online dan saya upload di master web Mm-mm. sehingga anak-anak pun bisa segera untuk mengaksesnya seperti itu Pak. Dan berusaha manajemen waktu dengan Iya. baik ya gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Bayu. Jadi terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah dilakukan yang disampaikan oleh Pak Bayu. Semoga semua rencana yang Pak Bayu sampaikan tadi nanti bisa terrencana dengan baik dan tentunya sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Putri ya sudah menampingi kami. Mudah-mudahan ini menjadi support tersendiri bagi kami. Dan terima kasih Pak Bayu. Mudah-mudahan Pak Bayu selalu sukses dan sehat selalu ya. Amin. Oke, Alhamdulillah. saya pikir untuk pasca observasi cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Nggih, sama-sama.